Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga Anda semua semakin diberkahi oleh Allah, semakin dicintai oleh Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki Anda semakin berkah, berlimpah, kaya di dunia dan bahagia insyaallah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang rezeki on time, ya. Rezeki on time. Oke, Bapak Ibu, on time, ya, sebuah kalimat yang sangat-sangat disenangi oleh orang-orang yang berjanji, ya. Ketika misalnya kita berjanji kepada bos kita, ya, janjian jam 9, kemudian kita datang jam 9 kurang 5, ya, maka bos kita sebagai orang yang berjanji mengambil janji kita itu senang sekali, karena kita 5 menit sebelum waktunya kita sudah standby sehingga akhirnya bisa on time, ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha mulia, yang menciptakan kita semua, yang memelihara kita semua, tentunya juga menyenangi kalau seandainya kitanya on time. Nah, on time di sini dalam hal apa Bapak Ibu? Dalam hal seperti ini, ya. Ya, kalau dalam hal sholat, dalam hal ibadah, dalam hal yang lainnya, saya yakin Bapak Ibu sudah memahaminya dengan baik, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, kemudian kita datang on time, pastinya Allah suka, ya Bapak Ibu, ya. Allah suka. Kalau Allah suka, ya, sebagai pimpinan kita, pencipta kita, Rabb kita, ya, pemberi rezeki bagi kita, maka kalau Allah sudah suka, Allah pun akan memberikan rezeki kepada kita on time. Nah, saya ingin menyampaikan perspektif lain dari on time ini, ya. Bukan hanya sekedar dari perspektif kita beribadah on time, tapi juga dalam hal Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kita juga harus menerimanya secara dan menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala kita on time. Karena gini Bapak Ibu, terkadang kita suka delay. Delay bagaimana, ya? Delay, ya, kalau delay kan kita nggak suka, ya Bapak Ibu, ya. Misalnya kita pesan pesawat, ya, di jadwal jam 20 take off gitu, ya, kemudian ternyata delay gitu, ya, dikasih kabar bahwa delaynya sampai jam 24 gitu kan, delay 4 jam. Itu kita nggak suka, ya. Kita nggak suka dengan adanya delay. Nah, tapi Bapak Ibu, ternyata terhadap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita sering delay Bapak Ibu, ya. Kita sering delay mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah, ya. Kita sering delay mengucapkan kalimat alhamdulillah ini. Misalnya begini Bapak Ibu, ya, Anda pernah dapat nggak kisah seperti ini? Atau mungkin Anda juga mengalaminya gitu, ya. Suatu saat ketika seorang karyawan dipecat dari perusahaan, ya, dipecat dari perusahaan, kamu dipecat, ya. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi karyawan itu begitu gundah, gelisah, kemudian khawatir, dan akhirnya, ya, menyesal, rendah diri, dan seterusnya. Perasaan-perasaan yang gak bagus masuk di dalam dirinya. Kemudian dia menyandang status sebagai pengangguran. Lalu kemudian, ya, boro-boro dia mengucapkan kalimat hamdalah Bapak Ibu, ya. Mungkin yang terucap pada saat itu adalah hal-hal yang gak bagus terhadap perusahaan, ngomongin perusahaan di luar, kemudian ngomongin bos dan seterusnya. Tapi kemudian misalnya gitu, ya, karyawan ini ternyata tiba-tiba di 2 tahun kemudian beliau mendapatkan rezeki yang luar biasa, ya. Usahanya maju, kemudian dia dapatkan usaha yang bagus, dia berwirausaha, sampai kemudian akhirnya dia bilang gini ketika dia bercerita gitu, ya. Dia bercerita kepada orang bahwa alhamdulillah dulu saya dipecat, ya. Alhamdulillah dulu saya dipecat. Seandainya saya nggak dipecat, saya nggak mungkin bisa ketemu dengan bisnis yang bagus ini gitu ya. Nah akhirnya dia mengucapkan kalimat hamdalah
alhamdulillah itu di 2 tahun setelah kejadian. Ya, ini yang saya maksud delay. Jadi dia mengucapkan kalimat hamdalah, dia mengucapkan kalimat alhamdulillah itu setelah 2 tahun Bapak Ibu. Setelah 2 tahun dia baru sadar bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiapkan skenario terbaik baginya, skenario terindah bagi hidupnya untuk dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan jalan dia dipecat. Nah, ini kan delay Bapak Ibu ya, delay selama 2 tahun, baru deh akhirnya dia bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah pecat saya pada saat itu sehingga saya bisa dapat pekerjaan seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, member Magnet Rezeki yang luar biasa, tentunya pada saat kejadian ketika dibilang kamu dipecat gitu ya, kamu dipecat, seandainya dia bisa mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah gitu ya, ketika dipecat, bisa nggak Bapak Ibu ya? Mungkin sebagian diantara kita nggak bisa Bapak Ibu ya, tapi kita ini kan member Magnet Rezeki berbeda Bapak Ibu ya. Kita adalah orang-orang yang sudah nggak pakai jeruk nipis, sudah menjaga terumbu karang gitu ya. Kemudian kita orang yang sangat memahami tentang cacat yang sempurna gitu ya. Kemudian kita belajar dari cicak dan jerapah ya, dan berbagai macam ilmu yang baru saja kita pelajari sebelumnya, Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang Magnet Rezeki adalah orang yang memahami di detik pertama ketika kejadian itu menimpanya ya, kamu dipecat, maka dia tidak ada delay sedikit pun. Dia on time, dia sangat on time mengucapkan kalimat alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah saya dipecat gitu kan. Bahkan mungkin ya bercandanya gitu kan, Bapak mau berapa kali pecat saya gitu ya. Saking bahagianya Bapak Ibu, karena setiap kejadian yang datang kepada kita itu kan cuma bungkus permen Bapak Ibu. Allah akan siapkan permennya, Allah akan siapkan isinya, Allah siapkan kejutan Bapak Ibu di balik musibah yang kita alami. Nah, maka seyogianya kita mengucapkan kalimat hamdalah di detik pertama itu terjadi. Misalnya begini ya Bapak Ibu ya, misalnya ada seorang ibu yang dia ini ngejemur pakaian ya, dia ngejemur pakaian Bapak Ibu ya. Mohon maaf, ini saya merekam ini di suasana Masjidil Haram Bapak Ibu ya, di pelatarannya Masjidil Haram ya. Asik sekali, banyak sekali suara-suara ya. Mudah-mudahan jadi barokah buat Bapak Ibu semua. Saya doakan semoga Anda semua yang mendengarkan audio ini bisa berangkat ke Tanah Suci bersama dengan keluarga Anda. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalnya nih ya, ada seorang ibu yang dia ngejemur pakaian. Pas lagi ngejemur pakaian gitu ya, ternyata hujan gitu ya. Akhirnya selama 4 hari ya, selama 4 hari itu hujan terus ya, sampai kemudian akhirnya bajunya nggak ada yang kering. Pas hari kelima itu cahaya terang sekali, matahari terang sekali, langsung dia memanfaatkan momentum itu, dia jemur semuanya. Dan pas lagi ngejemur ya, katakanlah udah setengah jalan ngejemur, tiba-tiba hujan turun dengan deras ya. Yang tadi barusan setengah yang udah dijemur langsung basah semuanya ya. Apa yang pada saat itu dikatakan oleh sang ibu ya? Mungkin kalau belum ikut Magnet Rezeki ngomongnya kayak gini, ya hujan gitu ya, baru aja dijemur semuanya nih gitu kan. Tapi orang Magnet Rezeki berbeda Bapak Ibu ya. Orang Magnet Rezeki dia nggak ada delay sedikit pun. Ketika datang gitu kan, hujan datang, kemudian dia katakan alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, mudah-mudahan ya ini hujannya membawa barokah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya hujan itu rezeki atau musibah? Pastinya rezeki. Hujan itu rezeki. Hujan itu bukan musibah sedikit pun ya. Nggak ada yang bilang hujan itu musibah. Tapi kenapa kok ibu itu menyesal datangnya hujan? Karena sebenarnya si ibu itu ya tidak membutuhkan rezeki berbentuk hujan.
dia sedang membutuhkan rezeki berbentuk panas Bapak Ibu ya. Tapi kalau seandainya pada saat dia jalan keluar gitu ya, lalu kemudian cuaca terik sekali panas ya, baru pulang dari pasar, kemudian dia harus menggotong harus membawa barang belanjaannya yang banyak gitu kan, ngomongnya gimana? Aduh ini panas banget sih gitu ya. Nah sehingga akhirnya gini Bapak Ibu ya, sebenarnya yang terjadi pada kita tuh semuanya rezeki, semuanya rezeki ya, semua itu rezeki. Hujan itu rezeki pada sang ibu itu, tapi dia tidak membutuhkan rezeki itu. Dalam pikirannya dia, saya sedang tidak membutuhkan rezeki ini ya Allah, saya membutuhkan rezeki berupa panas gitu ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi akhirnya kita mendelay ya, mendelay ucapan alhamdulillah itu beberapa lama, atau bahkan mungkin bukan mendelay, tapi men-skip Bapak Ibu ya, men-skip, ya Allah saya nggak suka dengan rezeki ini gitu ya. Sehingga akhirnya di dalam alam bawah sadar kita memprogram alam bawah sadar kita kata-kata delay, kalimat delay, kemudian kalimat skip, kita men-skip, ya Allah aku nggak suka dengan ini gitu kan, aku nggak suka dengan rezeki berupa ini. Jadi sebenarnya hakikatnya hujan itu rezeki, tapi karena sedang tidak dibutuhkan dan si ibu ini tidak mampu melihatnya bahwa itu hakikatnya adalah rezeki, sehingga akhirnya dia men-skip ya. Kemudian kalau si pekerja tadi ya, ketika dipecat dari perusahaan, lalu kemudian dia mendelay ya, dia mendelay, padahal pecat itu adalah rezeki, tapi dia mendelay ucapan alhamdulillahnya selama 2 tahun. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya ya rezeki udah ada di tengah-tengah kita Bapak Ibu. Rezeki udah ada di tengah-tengah kita. Musibah itulah rezeki. Nikmat juga rezeki. Dapat uang ya rezeki. Keambil uang ya rezeki. Dihina orang ya rezeki. Ya. Dilecehkan orang ya rezeki. Di penjara ya rezeki. Ya. Bangkrut ya rezeki. Semua rezeki Bapak Ibu. Cuma kenapa itu jadi nggak nikmat di telinga kita? Karena kita nggak tahu di detik pertama itu. Maka sebagai orang yang mau belajar dan mau menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita, seyogianya kita memprogram di dalam diri kita on time. Program Bapak Ibu ya. Sekarang program di dalam diri kita on time, rezekinya on time. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika datang segala sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita, maka kita langsung mengucapkan kalimat hamdalah di detik pertama itu terjadi Bapak Ibu. Kalau itu yang terjadi Bapak Ibu, maka percaya saya Bapak Ibu ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada Anda semua rezeki yang benar-benar Bapak Ibu itu berlipat ganda. Jadi kalau seandainya sekarang hutang Anda nggak lunas-lunas, piutang nggak terbayar ya, kemudian proyek juga nggak jalan-jalan, gaji nggak nambah-nambah, bahkan dipecat dari perusahaan, coba tanyakan pada diri Anda, pernah nggak ya mendelay rezeki? Pernah nggak mendelay rezeki? Pernah nggak men-skip rezeki? Jangan-jangan kita pernah melakukannya di 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, bahkan mungkin 10 tahun yang lalu kita mendelay rezeki yang Allah berikan. Kita nggak mau mengucapkan hamdalah ya, kita nggak mau mengucapkan kalimat alhamdulillah atas apa yang diberikan Allah kepada kita, sehingga akhirnya apapun yang Allah berikan kepada kita jadinya udah nggak nikmat Bapak Ibu. Dikasih hujan, ya Allah aku nggak butuh hujan, aku butuhnya panas. Dikasih panas, ya Allah aku nggak butuh panas, ya Allah aku butuhnya adem gitu kan. Dikasih adem, ya Allah ya kalau kayak gini terus gitu ya, bagaimana ya tanaman saya bisa lebih cepat berbuah begitu ya. Kalau misalnya korma itu kan butuh panas Bapak Ibu ya. Kemudian dikasih bangkrut, dia nggak suka, ya Allah aku butuhnya tuh sukses gitu kan. Padahal betapa banyak orang yang berdiri di atas ribuan ya kegagalannya ya. Alexander Graham Bell, kemudian penemunya listrik ya, penemunya listrik baru menciptakan listrik setelah ya 999 percobaan ya, di percobaan yang ke-1000-nya baru dia berhasil. Nah maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, member magnet rezeki yang luar biasa,
jika kita memahami tentang hakikat rezeki, bahwa ternyata semua itu rezeki, ya, hakikatnya semua itu adalah rezeki. Jadi Bapak Ibu, apapun kondisi yang Bapak Ibu sekarang sedang alami, ya, rekan-rekan semua, adik-adik semua yang sekarang sedang alami, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Coba buka pikiran kita, coba buka hati kita. Jangan-jangan ini adalah bungkus permen yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk saya. Ya, maka saya akan siap menerimanya, ya. Mungkin pada saat ini Anda sedang dicerai sama suami Anda. Mungkin saat ini, ya, Anda sedang dilecehkan oleh rekan bisnis Anda, ya. Mungkin Anda sedang diambil harta Anda, ya. Mungkin Anda sedang, ya, mengalami hal-hal yang tidak nyaman dalam kehidupan Anda. Ketahuilah bahwa semuanya adalah hakikatnya rezeki. Suatu ketika ada seorang sahabat wanita, beliau menguburkan suaminya, ya. Suaminya meninggal dunia, Bapak Ibu, ya. Itu rezeki bukan, Bapak Ibu, ya. Rezeki suami meninggal itu rezeki, ya. Nah, cuma sekarang aja kita enak ngomong, ya. Tapi bismillah, insya Allah kita latihan, ya. Kita latihan semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ini seorang wanita, dia meninggal dunia. Pada saat meninggal dunia, ya, dia menguburkan suaminya. Pada saat sudah selesai, sahabat pulang semuanya, ini wanita ini masih menangis di atas pusara suaminya, ya. Kemudian Rasulullah lewat dari belakang. Apa kata Rasulullah? Ya udah sih, yang sabar, begitu, ya. Kemudian wanita ini ngomong, Bapak Ibu, ya, engkau tidak tahu apa yang kurasakan, gitu, ya. Engkau tidak tahu apa yang aku rasakan. Ya, Nabi ngelihat seperti ini, ya pergi aja, gitu, ya. Tapi ada sahabatnya yang lihat, itu tadi Nabi, gitu kan. Astagfirullah, itu tadi Nabi. Iya. Akhirnya larilah Bapak Ibu, ini si wanita ini ke rumahnya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mohon maaf, aku nggak tahu kalau itu engkau, gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah menyampaikan tentang logika yang sangat-sangat kuat sekali untuk menjadi ingatan bagi kita, ya. Apa? As-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ditumbuhkan pertama. Sabar itu ditumbuhkan pertama. Jadi orang-orang yang sabar itu, ketika tumbukan pertama, dia langsung bisa sabar, Bapak Ibu, ya. Dia langsung bisa sabar, ya. Nah, kalau seandainya misalnya nih kita kehilangan handphone hari pertama, ya nyesel. Hari kedua, aduh itu data-datanya. Hari ketiga, aduh udah nggak bisa beli lagi. Ya, hari keempat, lalu kemudian Anda ingat, ya, aduh alhamdulillah, mudah-mudahan, gitu kan, ini adalah bungkus permen untuk saya. Ya udahlah, magnet rezeki, gitu, ya. Nah, ini udah delay, Bapak Ibu, delay berapa lama? 4 hari. Udah bukan ditumbuhkan pertama, ditumbuhkan keempat, gitu, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keajaiban bagi mereka yang suka mendelay seperti ini, ya. Yuk sama-sama kita latihan, Bapak Ibu. Seorang wanita yang tadi itu, ya, ketika dia suaminya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW melatih kepada sang wanita ini. Ya sudah, itu adalah rezeki, ya. Wa kafa bil mauti wa'idha, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Emang kenapa kalau mati, ya? Innalillah, semua punya Allah, wa inna ilaihi rajiun, akan kembali kepada Allah. So what, gitu loh, ya. It's okay, ya. Kita bikin santai aja hidup ini. Kita bikin cool, kita bikin tenang, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mendesain kehidupan kita dengan baik. Bapak Ibu, pernah nggak dengar matahari delay terbit 10 menit gitu, ya? Pernah? Nggak pernah, ya? Matahari selalu on time, ya. Matahari selalu on time. Di detiknya, di menitnya, bahkan di super detiknya, ya, di mini detiknya, itu matahari terbit persis, gitu, ya, seperti yang diperkirakan dan diperhitungkan. Sangat presisi. Bulan juga begitu, ya. Kemudian bahkan gerhana bulan yang kemarin itu, ya, kita sampai tahu detik-detiknya, Bapak Ibu, ya. Detik-detiknya gerhana bulan terjadi, kapan berwarna merahnya, ya, kapan purnamanya. Kenapa? Karena ciptaan Allah itu maha sempurna, ya. Ciptaan Allah itu sangat-sangat sempurna, sangat presisi. Pertanyaannya, mana lebih mulia? Matahari dengan orang yang beriman? Pasti orang beriman. Mana lebih mulia? Bulan dengan orang yang beriman? Pasti orang beriman. Mana lebih mulia? Matahari dengan orang yang beriman? Pasti orang yang beriman, ya. Galaksi dengan orang yang beriman? Pasti orang yang beriman, ya.
itu lebih Allah sukai, lebih Allah cintai dari semua makhluk ciptaan Allah ya yang ada di muka bumi ini. Kalaulah Bapak Ibu, kalaulah ya semua itu ciptaan Allah itu presisi, maka mungkinkah ya takdir kita ini tidak presisi? Sangat tidak mungkin. Maka takdir kita presisi Bapak Ibu. Maka hadapi semuanya. Hadapi semuanya dengan on time ya. Ucapkanlah hamdalah, ucapkanlah alhamdulillah atas segala keadaan kita ya. Ketika kita sakit ya, maka sudahlah. Kita sakit masuk rumah sakit, maka ucapannya juga kan ya la ba'sa tahurun insyaallah. Enggak apa-apa ya. Ini adalah pensucian jiwa bagi kamu. Insyaallah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang on time dalam mengucapkan hamdalah. Ya, setelah kita latihan ya, juga kita latihan ya Bapak Ibu ya, sambil kita latihan on time ketika Allah panggil kita ya, dalam sholat ya, dalam ibadah, dalam berbagai macam panggilan-panggilan Allah yang ditujukan pada kita ya. Kemudian kita juga on time menerima semua musibah-musibah yang Allah titipkan untuk kita. Semoga dengan upaya kita untuk selalu on time dalam menerima apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan rezeki yang on time untuk kita. Kalau seandainya kita sekarang ini rezekinya belum berlimpah ruah Bapak Ibu, hutang masih ada, piutang belum kebayar, proyek-proyek nggak jalan, bisa jadi Allah sedang mendelay karena kitanya dulu sering mendelay. Mau cepat Bapak Ibu? Mau cepat? Ya, kita semua terbuka keajaiban rezeki kita. Sederhana, buatlah on time. Detik ini juga, menit ini juga, katakan kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur atas hidupku yang telah sempurna yang kau telah ciptakan kepadaku. Sudah sempurna Bapak Ibu. Buatlah on time. Buatlah Allah bangga dengan kita. Buat Allah bangga dengan kita bahwa aku telah ciptakan manusia, dia punya hawa nafsu, dia punya kemarahan, tapi aku berikan ujian kepada hambaku, tapi hambaku itu malah bersyukur kepadaku. Buat Allah bangga kepada kita, sehingga akhirnya Allah pun akan mengangkat derajat kita menjadi manusia yang mulia di dunia dan di akhirat. Demikian Bapak Ibu, semoga dengan on time-nya kita, dengan tepatnya kita dalam memahami hakikat-hakikat rezeki ini, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak dan berlimpah ruah kepada kita semua. Saya Nasrullah, sampai jumpa dalam audio berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.